Kakak Awu, di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Tang, jangan takut. Ambil peluit ini. Tang, jika kamu takut, tiuplah peluit itu. Aku pasti akan segera datang melindungimu. Kakak Awu, lapangan di sana sepertinya terbakar. Ibu, Nyalakan lampion langit. Bahkan hidup-hidup pasangan tidak tahu malu itu. Bakar mereka. Bakar mereka. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Direktur, pintu masuk desa sudah dikuasai. Segera masuk desa. Malam ini putri dan cucuku harus diselamatkan. Mama, Tang. Aduh sayang, kamu sudah bangun. Jangan takut. Nenek ada di sini. Nenekku kamu? Betul. Aku ini nenekmu. Lalu bagaimana dengan mamaku? Mama dia tidak berhasil bertahan. Apa? Namun Wang Fei dan para penduduk desa sudah ditangkap. Maukah kamu tinggal bersama nenek mulai sekarang? Apakah kalian melihat seorang gadis kecil? Dia bernama Tang. Awu. Kemarilah lihat ini. Ini barang yang ditinggalkan Tang. Jangan khawatir, nenek pasti akan membantumu menemukannya. Tang, sebenarnya kau ada di mana? Tuan Ye, di depan sana adalah Lin Jiazai. Pabrik coklat yang baru diakuisisi, ada di sini. Apa ada kabar tentang Tang? Belum ada? Terus cari. Baik. Tang, aku mencarimu selama 17 tahun. Bahkan aku mengakuisisi merek coklat favoritmu. Tapi kau, sebenarnya ada di mana? Nyonya? Tuan Ye bilang Anda disuruh menunggunya di sini. Dia akan segera datang. Terima kasih. Kakak Awu, ada apa denganmu? Aku tak apa, tapi aku tak punya uang untuk beli tiket pertunjukan. Aku hanya punya coklat ini. Bolehkah aku menonton pertunjukanmu? Kakak Awu, Tang tidak bisa lagi menyanyikan lagu untukmu. Kakak Awu, sudah bertahun-tahun. Apa kabarmu baik-baik saja? Bisakah kita bertemu lagi? Peluit ini sudah kubunyikan berkali-kali. Namun, kau tidak pernah muncul lagi. Kostum pertunjukan ini, Kakak Awu. Selamat malam, Tuan Ye. Tuan Ye, pernak-pernik kepala untuk kostum opera kecil itu sudah selesai. Mohon Anda memeriksanya. Bawa aku ke panggung. Tuan Ye, hari ini adalah hari pertama pernikahan Anda dengan Nyonya. Nyonya sedang menunggu Anda di pabrik. Siapa yang mengizinkan kalian memanggilnya Nyonya? Jika bukan karena mengakuisisi pabrik ini. Apakah aku akan menyetujui permintaan tidak sopan dari keluarga Lin itu? Dia hanyalah tambahan saja. Setelah waktunya tepat, akan kubiarkan dia pergi. Jangan pedulikan dia. Ini adalah kostum opera kesayangan kakak Junhan. Dihancurkan oleh seorang bisu. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menikah ke keluarga Ye. Posisi Nyonya Ye hanya milikku. Kakak Junhan. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja melihat Nyonya masuk ke gedung opera. Aku sedang ingin masuk untuk menghentikannya. Apa katamu? Sudah kubilang, gedung opera ini kubeli untuk Tang.
Tidak ada yang diizinkan masuk. Siapa yang membiarkannya masuk? Kakak Junhan, aku hanya khawatir Nyonya tidak mengerti aturan, menyentuh kostum opera kecil itu, hal lainnya aku juga tidak tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini perbuatanmu? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Siapa yang memberimu keberanian itu? Apa kamu pikir setelah menikah denganku, kamu bisa berbuat sesukamu? Kamu ini siapa? Berani merusak barang kesayanganku? Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Tuan Ye, harap tenang. Mungkin Nyonya tidak bersalah. Ini belum saatnya berkonflik dengan keluarga Lin. Siapa yang membiarkannya masuk? Keluar sekarang. Kakak Junhan, Nyonya adalah istri baru Anda, kami tidak berani menghalanginya jika dia ingin masuk. Nyonya, jangan memanfaatkan statusmu sebagai orang bisu, lalu berpura-pura menyedihkan untuk memfitnahku. Tadi aku jelas melihatmu masuk sendiri. Benarkah begitu? Qiao Yaru. Kakak Junhan, aku sudah bertahun-tahun di sisi Anda. Mana mungkin aku membohongi Anda? Lagi pula, aku dengar dari bawahanku, pemimpin keluarga Lin terus mencari tahu tentang kesukaan Anda berada di teater. Mungkin saja dia ingin berdua dengan Anda, sendirian, makanya dia berinisiatif datang ke sini. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bukan aku. Pergi sana. Tuan Ye, saya baru saja memeriksa panggung, tidak ada pisau di sana. Mungkin Nyonya benar-benar tidak bersalah. Lagi pula, penjaga panggung juga bilang tidak pernah melihat Nyonya. Kalau kemampuannya tidak cukup, ganti saja semua. Suruh semua penjaga panggung pergi. Tuan Ye, kami tidak bersalah. Dan Zheng Tian, beritahu yang baru datang. Gedung teater ini tidak mengizinkan siapapun masuk. Kalau berani membiarkan orang masuk lagi, aku tidak akan mengampuni. Baik. Bawa dia ke rumah sakit. Nyonya. Qiao Yaru. Kak Junhan, Lin Qing'an itu kamu yang biarkan masuk, kan? bukan saya. Qiao Yaru, kalau sampai aku tahu ini ada hubungannya denganmu, kamu tahu kemampuanku? Baik, Pergi. Tang Tang, maafkan aku, barang terakhir yang kamu tinggalkan untukku, tidak berhasil kujaga. Tuan Ye, pesta ulang tahun Nona Tang Tang sudah diatur, semuanya sesuai standar biasanya. Bagus. Tuan Ye, peluit ini, Ini bukan peluit Tang Tang, ini buatan khususku. Ini peluit yang kubuat khusus untuk Tang Tang, satu-satunya di dunia loh. Suara peluit itu hanya milik Tang Tang. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ayo pergi. Kak Awu, kamu pernah bilang kalau aku meniup peluit, kamu akan muncul. Tapi apakah kita benar-benar bisa bertemu lagi? Tang Tang sangat merindukanmu. Kamu hati-hati, mahkota putri ini didesain langsung oleh Yezong untuk Nona Tang Tang. Terakhir kali ada yang menyentuhnya sedikit saja, tangannya langsung dilumpuhkan oleh Yezong. Kamu tidak ingin hidup lagi. Benar-benar langit pun membantuku. Lihat, Yezong ini, tahu kamu ulang tahun, sengaja membuatnya sendiri untukmu. Tidak kusangka,
Gadis kurang ajar sepertimu ini ternyata cukup punya kemampuan, wajah ini tidak sia-sia. Nanti di pesta ulang tahun kamu pakai ini, dandan yang cantik, berusaha malam ini untuk bisa membawa Yezong ke tempat tidur. Ini bukan darinya. Aku tidak mau memakainya. Apa katamu? Kelihatannya kamu gatal lagi, mikirin pacarmu itu ya. Biar kamu tidak nakal, akan kubuat kamu tahu diri. Dasar wanita murahan, dengar baik-baik. Keluarga Lin akhirnya bisa berhubungan baik dengan keluarga Ye. Jika kamu berani merusak rencanaku, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Dandan yang cantik. Wanita bodoh ini benar-benar mudah ditipu. Si bisu ini, kali ini kamu tamat. Tang, hari ini ulang tahunmu yang ke-22. Selamat ulang tahun. Yang berulang tahun sudah datang. Maafkan saya, membuat kalian menunggu lama. Yang berulang tahun sudah datang. Tang, selamat ulang tahun. Terima kasih Kakak Awu. Maaf, Tang, aku tidak punya uang untuk membelikanmu mahkota terindah. Nanti kalau sudah besar dan punya uang, akan kubelikan kamu mahkota terindah. Baik. Tang, kamu akhirnya kembali. Kamu memberikannya padaku. Terima kasih. Kenapa kamu? Siapa yang membiarkanmu menyentuhnya? Siapa yang memberimu keberanian? Lin King En, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Beraninya kamu berulang kali menantang batas kesabaranku? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Mahkota ini kamu berikan padaku. Apa maksudmu? Apa kamu berpikir itu kuberikan padamu? Memangnya kamu itu siapa? Benar-benar berpikir kamu adalah nyonya besar keluarga Ye? Apa kamu pantas? Aku akan mengulanginya sekali lagi. Kamu adalah hadiah tambahan saat aku mengakuisisi pabrik ini. Apa kamu tahu apa itu barang hadiah? Bahkan pelayan paling rendah di keluarga Ye lebih mulia daripada kamu. Kamu tidak bernilai sepeser pun. Kakak Junhan, benar-benar tidak tahu diri. Si bisu mati yang bahkan lebih rendah dari pelayan rendahan. Beraninya dia menyentuh kakak Junhan. Kakak Junhan. Hei, Tuan Ye. Tuan Ye, tenanglah. Ini semua salahku karena biasanya tidak mendidiknya dengan baik. Begini saja, aku akan menyuruhnya berlutut padamu sekarang dan meminta maaf dengan bersujud. Berlututlah. Dasar bocah busuk, apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu menyinggung Tuan Ye. Bersujudlah pada Tuan Ye, sampai dia puas. Bersujudlah. Bersujudlah untukku. Bersujudlah. Bersujudlah. Cukup. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik Tuan Ye, Anda jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya merenung dengan baik. Sungguh sia-sia wajah dan tubuhmu ini. Bahkan seorang pria pun tidak bisa kau pikat, masih berani membantahku di sini. Menurutku kau hanya akhir-akhir ini. Hidup terlalu nyaman. Aku harus memberimu pelajaran yang baik untuk mengukuhkan kembali peraturan keluarga Lin kita. Bu, aku rasa dengan situasi hari ini, Tuan Ye juga tidak menyukai si bisu ini lagi. Bagaimana kalau kau berikan saja dia padaku? Lalu kita jebak dia? Jika dia hamil, kita masih bisa menggunakannya untuk mengikat Tuan Ye.
Kalau begitu nanti, bukan tidak mungkin, keluarga Ye pun akan... Mana peluitku? Dabao, kau benar-benar cerdas kali ini. Baiklah. Kalau begitu orang ini, aku serahkan padamu. Segera selesaikan. Sayang, ayo. Bos malam, mahkota ini mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Ini, Tang-Tang, apa yang kamu lakukan? Ini kami. Tang-Tang ingin bersama kakak Awu selamanya, tidak akan berpisah. Tang-Tang? Mungkinkah Lin King En adalah Tang-Tang? Hei, wanita kotor, berhenti. Wanita kotor, lari sana. Biarkan kamu lari. Akan kukatakan padamu, malam ini tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu. Sebaiknya kamu patuh. Aku masih bisa membuatmu merasa lebih nyaman. Lin King En, dasar wanita jalang, kau berani berzina di belakang kakak Junhan dengan adikmu sendiri, dan bermain-main begitu saja. Dabauku, Dabao, cepat bangun. Kenapa kau jadi begini? Kenapa darahnya sebanyak ini? Lin King En, aku sudah merawatmu dengan baik, bertahun-tahun lamanya, beginikah caramu membalasku? Meskipun Dabao bukan adik kandungmu, tapi bagaimana bisa engkau melakukan perbuatan incest rendah ini? Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain nanti? Aku tidak melakukannya. Tolong percayai aku. Dia yang menyakitiku. Aku hanya melawan. Tolong percayai aku. Apa katamu? Tangkap dia. Baik. Res diri Ye. Kakak Junhan, Halo, Junhan. Aku sudah menemukan petunjuk tentang Tang-Tang. Dia ada di Dijing. Kapan kau kembali? Baik, aku akan segera kembali. Aku benar-benar sudah gila, sampai bisa mengira wanita seperti ini adalah Tang-Tang. Kakak Junhan, kau mau kembali ke Dijing ya? Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran yang setimpal kepada si bisu mati ini, agar reputasimu tidak tercoreng. Terserah. Zheng Tian, siapkan mobil, kita kembali ke Dijing. Lin King En, aku akan membuatmu hidup menderita, dan tidak bisa mati. Dasar wanita jalang sialan. Bapak Direktur Kiao, Anda baik-baik saja? Hukuman apa saja yang ada di desa kalian, keluarkan semuanya. Lin King En tidak mematuhi aturan wanita. Menurut aturan klan harus dihukum titik lampu langit. Bakar dia. Benar. Tepat. Ibu, titik lampu langit. Bakar mereka hidup-hidup. Bakar mereka hidup-hidup. Aduh, ini sepertinya tidak mungkin, Bapak Direktur Kiao. Pergi sana. Ini bagus. Wanita jalang ini, pemandangan saat dia dibakar hidup-hidup, pasti akan sangat indah. Kau pikir kau masih bisa lari? Salahkan saja kau tidak tahu diri, nekat merebut kakak Junhan dariku. Ini balasan yang pantas untukmu. Coba tebak. Akankah ada yang datang menyelamatkanmu?
titik lampu langit, bakar dia, 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 titik lampu langit. Linkingan, kau mengabaikan aturan klan, berselingkuh dalam pernikahan, dan berniat memperkosa adik angkatmu. Maka sesuai aturan klan, kau dihukum, hukuman titik lampu langit. Biar aku saja. Tang, jika kamu takut, tiuplah peluit itu, Awu pasti akan segera datang melindungimu. Kakak Awu. Ini mungkin terakhir kalinya aku meniupnya seumur hidupku. Kali ini, akankah kau muncul? Sudah di ambang kematian, masih mau bermain trik? Kenapa? Kau mau mencari siapa yang menyelamatkanmu? Junhan kakak? Aku beritahu kau. Junhan kakak sudah turun gunung. Di hatinya, kau hanya seorang bisu bahkan lebih rendah dari budak rendahan. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Ikat dia. Tuan Ye, tidak ada yang ditemukan di sini. Kau tidak mendengar suara peluit? Tang-Tang pasti ada di dalam benteng. Terus cari. Lin King En? Sejujurnya, lampion ini, aku belum pernah menyaksikannya. Dengar-dengar, saat petasan meledak mengenai tubuhmu, bensin di tubuhmu akan langsung terbakar, sampai hangus menjadi arang baru berhenti. Hei, kalian yang cacat, apakah indera lainnya di tubuh kalian sangat sensitif? Kalau begitu, rasakan perlahan-lahan. Pergi ke neraka saja. Entah kau Tang-Tang atau bukan, malam ini, aku akan melindungimu. Ide siapa ini? Keluar kalian. Tidak ada yang mau mengaku, ya? Zheng Tian? Patahkan kaki mereka. Tuan Muda Ye, ampuni kami. Ini semua manajer pabrik Kiao yang menyuruh kami. Dialah juga yang menyalakan api. Tidak ada hubungannya dengan kami. Diam. Ini peraturan desa Linja kalian. Lin King En yang selingkuh duluan, dia pantas mati. Aku hanya memanfaatkan situasi. Kau yang menyalakannya? Kakak Junhan, aku semua demi kebaikanmu, hanya saja. Karena kau sangat suka menyalakan lentera langit, ya? Aku akan penuhi keinginanmu. Ikat dia, biar dia merasakannya sendiri. Kakak Junhan, aku tidak mau, aku salah. Aku tidak mau dihukum gantung hidup-hidup. Kakak Junhan, itu Lin King En, dia yang lebih dulu selingkuh. Kamu tahu itu, kan? Lagi pula, aku hanya bertindak sesuai aturan desa Lin, aku juga tidak bersalah. Tuan Ye, memang ada hukuman gantung hidup-hidup di peraturan desa, tetapi apakah akan dihukum, itu masih tergantung pada keinginan suami. Masalah ini seharusnya diputuskan setelah Anda kembali. Diam.
Jika kamu bilang tidak, berarti tidak. Aku percaya padamu. Kakak Junhan, Istriku, Ye Junhan, berani-beraninya kamu menjelek-jelekannya sembarangan? Jika kau berani mengeluarkan satu kata pun lagi, akan kupotong lidahmu dan kulemparkan pada anjing. Seret wanita ini keluar. Penderitaan dialami istriku, jangan sampai kau lewatkan satu pun. Biarkan dia merasakan semuanya. Kakak Junhan. Zheng Tian, kumpulkan bukti, dan masukkan semua orang bodoh yang mengabaikan nyawa ini ke dalam penjara. Jangan biarkan mereka keluar selamanya. Baik. Tuan Ye, kami adalah kerabat melalui pernikahan. Aku mohon padamu. Melihat aku adalah ibu angkat lincingan, ampuni nyawaku, Tuan Ye. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang sudah kau lakukan? Hanya kamu. Apa pantas dikaitkan dengannya? Zheng Tian, cepat sedikit. Lin Qing En, tanpa izinku, aku tidak mengizinkanmu mati. Awu. Apa katamu? Lin Qing En, kamu sudah sadar? Jangan takut, semuanya sudah beres. Lihat, sekarang kita di rumah sakit. Kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kamu adalah istriku. Akulah yang tidak menjagamu dengan baik. Orang yang seharusnya meminta maaf, seharusnya aku. Lukamu belum diobati. Biar aku bantu. Apa yang ada di tanganmu? Apa kamu punya peluit? Apakah kamu yang meniup peluit tadi malam? Apa itu ada di tanganmu? Biarkan aku melihatnya. Jangan takut. Mungkinkah kamu adalah kakak awuku? Bapak Ye, Anda punya telepon penting. Tunda dulu. Bapak Ye, itu dari Tuan Gu. Kau istirahat dulu. Nanti aku akan datang menemuimu di pesta. Junhan, kau sedang sibuk apa? Baru mengangkat telepon selarut ini. Aku rasa aku sudah menemukan. Tang Tang sudah menunggu selama beberapa hari di teater Menghua. Kapan kau akan kembali? Apa katamu? Kau yakin itu Tang Tang? Aku sudah bertanya tentang kalian berdua di Desa Wang. Dia bisa menjawab semuanya. Tang Tang adalah adik kandungku. Apa mungkin aku akan membohongimu? Dia bahkan buru-buru ingin keluar negeri. Kau benar-benar tidak akan kembali? Baik, aku akan segera kembali sekarang. Jangan biarkan dia pergi. Bapak Ye, jika Anda pergi, bagaimana dengan Nyonya? Jika dia benar-benar Tang Tang, selama bertahun-tahun ini, tidak mungkin dia tidak kembali ke teater Menghua. Mungkin, ini hanya kebetulan saja. Zheng Tian, bantu aku melakukan sesuatu. Kakak Afu, apa kamu benar-benar Ye Junhan? Nyonya Ye, Tuan Ye yang menjemput Anda pulang kan? Anda tidak tahu, beberapa hari ini Tuan Ye untuk merawat Anda, sampai tidak tidur beberapa hari ini. Seluruh rumah sakit membicarakannya. Anda benar-benar menikahi pria yang baik. Terima kasih. Semoga kalian bahagia. Ye Junhan tidak datang? Tuan Ye ada urusan mendesak, sudah kembali ke Dijing lebih dulu. Nyonya, ini yang Tuan Ye minta saya serahkan kepada Anda.
Sekretaris Zeng, kamu salah kan? Maaf, Nyonya. Tuan Ye meminta saya untuk memberitahukan kepada Anda bahwa pernikahan kalian hanyalah pernikahan bisnis. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Namun, sebagai sepasang suami istri, sebagai kompensasi, dia bersedia memberikan Anda tunjangan 20 juta rupiah. Mohon segera tanda tangan. Dan mohon, Nyonya, maafkan kelancangan saya. Tuan Ye memiliki orang lain yang disukai di hatinya. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk Anda. Nyonya sebaiknya ambil uangnya dan pergi. Jika Anda terus saja mengganggu, 20 juta ini mungkin akan hilang. Kakak Afu begitu lembut. Aku bahkan mengira dia adalah Ye Junhan. Aku benar-benar bodoh. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Tidak butuh uangnya. Tuan Ye, Nyonya begitu baik, kenapa tidak kau hargai? Cepat atau lambat kau akan menyesal. Tuan Ye, Nyonya sudah tanda tangan, tapi dia menolak uang kompensasi. Tuan Ye, Nyonya tidak bisa bicara, dan tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang, khawatir akan sulit untuk bertahan hidup. Apakah kita perlu memikirkan solusi? Dia tidak menghargai? Apa aku masih harus memohon padanya? Dia itu siapa? Sial. Kenapa aku harus marah karena penolakan Lin King En? Dia itu siapa? Kakak Wu, di dunia ini, selain kamu, aku tidak mengingat siapapun. Kemana lagi aku bisa pergi? Teater Menghua? Nama ini sangat akrab. Nanti setelah kamu kembali ke Dijing, kamu harus datang menonton penampilanku di teater Menghua ya. Kita janji ke Lingking. Sudah disepakati. Teater Menghua, Kakak Wu. Guru menyuruhku menyanyikan lirik baru, tapi Tangtang merasa 2 baris pertama. Kurang bagus. Tidak apa-apa. Kalau begitu biar aku yang mengubahnya. Wah, Kakak Awu, kakak sangat pintar. Tangtang akan memberinya nama baru. Akan kuberi nama Xian Tian Yuan. Nama ini indah sekali. Kakak Awu, setelah lagunya selesai digubah, Tangtang akan jadi yang pertama menyanyikannya untuk kakak. Baik, sudah disepakati. Kakak Awu, meskipun Tangtang tidak bisa menyanyikannya sendiri untuk kakak, tapi kakak sudah berjanji padaku, pasti datang ke teater ini. Asalkan kakak bisa mendengar lirik ini, Tangtang pasti bisa menemukan kakak. Halo, saya ingin melamar pekerjaan sebagai penulis lirik di sini. Apa yang kau peragakan? Bisu dari mana ini? Sana, pergi, minggir. Ini karyaku. Kau mengganggu sekali ya? Kau tahu ini di mana? Ini adalah teater kuncu terbesar di ibu kota. Kau pikir ini pertunjukan pantomim? Cepat pergi. CEO, Ye, Direktur Gu. Ada apa ini? Direktur Gu, jangan salahkan saya. Si bisu ini membawa semacam teks yang berhubungan dengan takdir untuk audisi di teater kami. Seorang bisu? Apa ini bukan lelucon? Pergi. Saya akan segera membawanya pergi. Saya bicara padamu. Saya pergi, Direktur. Dasar sampah tak berguna. Beraninya mengganggu di sini, seret dia keluar. Direktur, ini Junhan, bukankah dia istrimu yang baru? Dia bukan istri saya. Istri saya hanya Tangtang. Bawa saya menemui Tangtang.
Kakak Kiau, apakah wanita jalang ini yang menyebabkan kamu cacat? Saya akan menabraknya sampai mati sekarang. Jangan bergerak dulu. Kakak Kiau, dia sudah membuatmu menderita seperti ini. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Karena dia tidak hanya merusak wajah saya, tapi juga hampir membuat saya kehilangan pita suara. Jika tidak menyiksanya habis-habisan, dan membiarkannya mati begitu saja, itu terlalu mudah baginya. Ngarlin Van Hua bilang, dia punya teman masa kecil bernama Xiao Wu. Wanita jalang itu selalu tergila-gila padanya. Cari cara untuk membawanya ke klub. Sisanya, kau tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti, kau memang pantas disebut Kakak Kiau. Kudengar kau selalu mencari seseorang bernama Wang Awu. Apa ini dia? Kau siapa? Apa yang kau lakukan pada Awu? Oh, ternyata bisu. Jika kau tidak ingin dia mati, ikut aku. Tang-tang. Kakak Awu. Tang-tang. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Awu, aku juga sangat merindukanmu. Tang-tang. Tang-tang. Kau, mengapa kau tidak membawa peluit yang kuberikan padamu? Aku buru-buru kembali ke negara asal, jadi lupa di luar negeri. Kakak Awu, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Junhan, kau tidak tahu seberapa tinggi pencapaian Tang-tang sekarang dalam seni opera kuncu. Aku berencana menunjuk Tang-tang sebagai maestro utama di teater Menghua. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul lagi. Tang-tang, kau masih ingat saat kita kecil, mengubah lirik Qian Jin Qiu bersama? Aku ingin mendengarmu menyanyikannya lagi. Bolehkah? Qian Jin Qiu, saya sudah lama tidak berlatih, agak kaku. Kakak Awu, saya sudah terlalu lama tidak berlatih, agak kaku. Bagaimana kalau saya menyanyikan Mu dan Ting untukmu? Lirik itu sama sekali bukan Qian Jin Qiu. Kamu bukan Tang-tang. Katakan, siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai dia? Kakak Awu. Pergi. Junhan, apakah kamu salah paham? Tang-tang memberi nama itu sendiri. Apakah dia akan melupakannya? Singkirkan penipu ini. Dalam 3 hari, saya ingin tahu siapa dalang di baliknya. Si bisu ini membawa lirik yang ada kata Yuannya. Itu disebut Xiantian Yuan. Mungkinkah? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bapak Ye, Anda baik-baik saja? Bapak Wan dari grup Wanjin sudah membuat janji dengan Anda untuk membahas bisnis di klub hiburan XUC. Apakah Anda masih akan pergi? Bang, wanita ini cukup cantik. Malam ini, pasti bisa dijual dengan harga bagus. Kemari kau. Dasar bisu sialan. Kau berani menggigitku? Dasar bisu, akan kukatakan yang sebenarnya padamu. Wanita yang datang ke sini, entah itu sukarela atau tidak, jika tidak dipermainkan ratusan kali, tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Oh, sifatnya cukup berani. Baik, si bocah Wang Awu itu, nyawanya akan dipertaruhkan. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Entah kau patuh melayani tamu untuk melunasi utang bocah itu, atau nyawa bocah itu yang akan dipertaruhkan. Pilih sekarang.
aku membawa seorang wanita cantik hari ini, aku akan segera menyuruhnya masuk. Kenapa masih terdiam di sana? Kenapa tidak maju melayani? Dasar jalan kecil, apa kau sudah lupa semua yang aku ajarkan padamu? Kau mau lari kemana? Dasar jalan kecil, jika kau tidak ingin kekasihmu mati, turuti saja. Kenapa belum juga pergi? Kenapa tidak cepat? Aku kira kau ini begitu suci. Ternyata kau sudah punya rencana, ya? Lin King En? Apa uang yang kau dapat dari tidur dengan pria lebih enak? Bagaimana Bapak Ye? Kalian saling kenal? Kau pernah menjaganya? Hanya seorang pelayan rendahan. Apa dia pantas tidur denganku? Bukankah kau datang untuk minum bersamaku? Kemarilah, sudah terbiasa ya? Ayo, minumlah untukku. Minumlah untukku. Ada apa? Kau pikir uang yang kuberi tidak cukup ya? Bukankah kau suka mencari uang dengan menjual diri? Lepaskan bajumu di depanku. Semua uang ini akan jadi milikmu. Lepaskan. Jalan kecil, apa kau tidak dengar? Bapak Ye menyuruhmu melepasnya, itu suatu kehormatan bagimu. Kenapa tidak cepat melepasnya? Jangan lupakan perjanjian kita. Lepaskan saja, Nona cantik. Kakak Awu, untuk menyelamatkanmu. Aku tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu tunggu? Lanjutkan telanjang. Apa yang terjadi padamu? Hanya jalan yang bergantung pada penjualan diri, berlagak polos? Kamu tidak mau melepasnya ya? Baik, aku akan bantu kamu melepasnya. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Bukan, Pak Ye. Aku hanya membantumu memberinya pelajaran. Diam. Usir wanita ini. Keluar dari klub malam Suse. Baik. Hei, Pak Ye, jangan pergi dong. Tunggu saja pembalasanku. Wanita cantik ini sudah di depan mata, tapi tidak bisa disantap. Gatal sekali rasanya. Pak Wan, jika kamu suka, silakan saja bawa dia pergi, dan nikmati sepenuhnya. Kenapa? Melihatku membuatmu terkejut? Wajahku ini? Semua berkat perbuatanmu. Lin King En, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Pak Wan, Pak Ye baru saja memberitahuku. Jalan kecil ini kuberikan kepadamu, nikmatilah dengan baik. Memang itu yang kutunggu-tunggu. Gadis bisu, malam ini kakak akan menyayangimu baik-baik. Ayo pergi. Kak Kiao, Ye Junhan baru saja memerintahkan untuk tidak menyentuhnya. Bukankah sebaiknya kita tidak mencari masalah dengannya? Ye Junhan demi seorang gadis bisu. Bahkan membuatku seperti ini. Bahkan di tempat seperti ini pun dia masih melindunginya. Padahal di hatiku dia bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Kamar Pak Wan sudah kuatur pengawasannya. Besok pagi, berita tentang Nyonya Ye yang menjual diri akan mendominasi berita utama.
Kira-kira berapa banyak kerugian yang akan dialami grup Yeshi saat itu? Kak Kiao, hebat sekali, benar-benar hebat. Ya Junhan. Inilah harga pengkhianatanmu padaku. Direktur Ye? Tidak usah pedulikan dia. Dia bergegas ingin menjadi wanita murahan, biarkan saja dia melakukannya sepuasnya. Lin King En, aku awalnya mengira kau punya alasan. Benar-benar lucu. Kalau kau bisa berteriak lagi, itu akan lebih baik. Sayangnya, kau hanyalah seorang bisu kecil. Ah. Haha. Sialan, berani memukulku? Kau tidak mau menurut ya? Aku beritahu kau. Kau dikirimkan kepadaku langsung oleh Direktur Ye. Meskipun kau membuat masalah besar, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kemarilah sayang. Sini. Hari ini, aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya diriku. Tangkap wanita itu untukku. Peluit yang kuberikan kepada Tang Tang memiliki ukiran berbentuk T. Carilah berdasarkan ciri-ciri itu. Dan lagi, jangan biarkan pihak ketiga tahu, agar tidak ada yang meniru. Baik. Jadi Lin King En adalah orang yang kau cari? Sekarang jadi lebih menarik. Astaga, sudah dengar belum? Gadis baru itu bahkan tidak bisa bicara, tidak menurut Presiden Wan, dibawa ke aula pembinaan lantai 34, dipukuli hingga babak belur. Sudah semenyedihkan ini, masih saja memainkan peluitnya yang berukiran T, sungguh kasihan. Cepat ke lantai 34, temukan Lin King En untukku. Si bisu bau ini, berani-beraninya melukai tamu kehormatanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kumohon, lepaskan Awu Gege. Lihatlah kalian, si bodoh ini bahkan memohon padaku untuk melepaskan kekasih kecilnya. Hahaha, benar-benar idiot. Akulah Awu Gege di videomu itu. Karena kamu begitu mencintaiku, nanti layani kami dengan baik ya. Ingin mati ya? Masih berani melawan? Aku akan segera membuatmu tahu apa artinya merasakan penderitaan yang luar biasa. Kenapa masih terdiam? Hari ini kita berpesta. Hahaha. Masih mau lari? Hahaha. Kulit gadis jalang ini benar-benar halus dan lembut. Hari ini aku akan menikmatinya dengan baik. Awu Gege, maafkan aku. Benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kita bertemu di kehidupan selanjutnya saja ya. Lin King En. Lin King En? Kenapa kamu sebodoh ini? Siapa yang mengizinkanmu mati? Pakaian. Prasdirie, saya hanya ingin memberi pelajaran pada wanita jalang ini. Berani menyentuh istri Ye Junhan? Kamu punya berapa nyawa? Istri? Bukankah dia hanya wanita murahan? Beraninya dia berkata tidak sopan kepada Nyonya.
Bawa mereka pergi, kebiri mereka. Tidak. Presiden Ye, saya tahu saya salah. Saya yang salah. Anda maafkan saya. Beri saya jalan keluar. Ah, benar. Semua ini disuruh oleh Kiao Yaru. Dia yang memerintahkan saya. Kiao Yaru? Ya, memang dia. Dia bilang Nyonya hanyalah wanita murahan dan juga menggodamu. Jadi saya... Oh ya, dia ada di kamar itu. Dialah biang kerok yang sebenarnya. Junhan. Mau apa kamu kemari? Kiao Yaru, biar saya bantu bereskan. Saya dengar Nyonya Ye mengalami masalah, ingin kemari melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Nyonya Ye terlihat sangat lemah, cepat bawa dia ke rumah sakit. Lin King En? Masukkan mereka semua ke penjara. Tuan Ye, ampuni saya Tuan Ye. Keluarlah, jangan bersembunyi. Tuan Gu telah menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana kamu ingin saya membalas budi? Nyonya Ye kehilangan satu barang. Apakah itu ada di tanganmu? Maksudmu ini? Berikan itu padaku. Jangan bergerak. Kiao Yaru, jangan tidak tahu diri. Berikan barang itu padaku. Jadi kamu berencana mengembalikannya pada Lin King En? Atau memberikannya kepada orang yang bernama Sin Sin itu? Membiarkan dia berpura-pura menjadi Lin King En, adik kandungmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Tuan Gu, jangan pura-pura lagi. Kamu membenci keluarga Gu yang menyerahkan teater kepada adik perempuanmu tentang kamu secara diam-diam melatih boneka? Saya sudah tahu sejak lama. Tanpa barang ini kamu tidak akan berhasil. Sepertinya kamu juga punya kartu as yang besar di tanganmu. Kalau begitu, mari bekerja sama. Kita saling mendapatkan apa yang kita butuhkan. Setelah berhasil, bukan hanya teater, seluruh Yeshi akan menjadi milikmu. Saya hanya menginginkan Junhan. Kakak Awu. Nyonya Ye, Anda sudah sadar? Bagaimana perasaan Anda? Terima kasih. Aku bisa bicara lagi. Ini semua berkat Tuan Ye. Anda tidak tahu Tuan Ye sampai mengundang tabib Hua yang sudah lama menyepi untuk mengobati tenggorokan Anda. Dengar-dengar, Tuan Ye memohon kepada tabib Hua semalaman. Dia memohon demi aku. Tuan Ye. Bukankah kita sudah bercerai? Mengapa kamu masih membantuku? Mengenai perceraian, jangan dibahas dulu. Tenggorokanmu baru sembuh, masih perlu dirawat. Ada apa? Terlalu pahit? Makan permen. Kamu mau? Kakak Awu, obatnya pahit sekali. Tang, cepat makan coklat. Setelah makan coklat, tidak akan pahit lagi. Kakak Awu juga harus makan. Tuan Ye. Itu. Dokter bilang, aku masih ada pemeriksaan lanjutan. Aku keluar dulu. Ada apa denganku? Mengapa aku selalu tidak sengaja? Mengira dia adalah Tang? Tuan Ye, ada apa? Ini adalah pakaian yang dulu ditinggalkan Nyonya. Apakah masih perlu disimpan? Xian Tianyuan. Tang. Dia adalah Tang.
Ini adalah malam panjang kerinduan. Cinta yang mendalam janganlah terlupakan. Kakak Awu, Tang Tang juga tidak akan melupakanmu. Ini adalah lagu Xian Tian Yuan. Suara dan gerakannya sungguh indah tiada duanya. Tapi kenapa saya merasa lagu ini sedikit berbeda dengan yang pernah saya dengar sebelumnya? Betul, terutama 2 baris pertama. Liriknya saja sudah berbeda. Nona muda, kamu salah menyanyikan, ya? Saya? Dia tidak salah menyanyi. Ya Junhan. Katakan padaku, siapa yang mengubah lirikmu ini? Apakah seorang anak laki-laki? Ya. Dulu waktu kecil saya punya kakak yang sangat dekat. Ada beberapa lirik yang tidak saya suka, jadi dia membantuku mengubahnya. Siapa nama kakak laki-laki itu? Beritahu aku. Dia... Junhan. Ada masalah dengan grup Y. Diam. Junhan. Nama baik grup Y tercoreng, harga saham anjlok, para pemegang saham di Dewan Direksi sudah sangat gaduh. Situasinya darurat. Katakan saja langsung. Apa tidak pantas dibicarakan di sini? Kau pulanglah dulu, urusan perusahaan penting. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Aku minta Zheng Tian menemanimu. Nyonya, anginnya mulai kencang. Saya akan mengambilkan jaket untuk Anda. Baik. Mana peluitku? Hah? Nyonya. Nyonya. Junhan, berita tentang Nyonya Ye di klub hiburan Shuse sudah tersebar di internet. Qiao Yaru juga menghilang. Nyonya Ye sepertinya tak bisa melepas gelar wanita jalang ini. Aku khawatir gelar itu tidak akan bisa dilepaskan. Dewan Direksi memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah. Mereka ingin mengatur ulang pembagian saham. Kau cepatlah kembali ke perusahaan. Singkirkan semua hal yang tidak penting ini, turunkan semuanya. Beritahu orang-orang tua itu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Siapapun berani lagi gunakan istriku sebagai bahan pembicaraan, aku tidak akan segan membentuk kembali Dewan Direksi. Junhan. Sial, Ye Junhan ternyata sangat peduli pada Lin King En. Mungkinkah dia sudah tahu bahwa Lin King En adalah Tang Tang? Apakah Qiao Yaru sudah menyelesaikan masalahnya? Presiden Ye, gawat. Nyonya sudah ditangkap. Apa katamu? Nyonya besar Ye. Tidak kusangka kau masih mengenalku. Lin King En, kau berani-beraninya menggunakan nama menantu keluarga Ye dan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian? Aku terpaksa. Bagus, kau masih berani membantah. Naik dan beri dia pelajaran. Lin King En, kau gadis desa, bisa menikah ke keluarga Ye, sudah merupakan sebuah keberuntungan. Tapi kau malah melakukan hal seperti ini, keluarga Ye. Sama sekali tak bisa membiarkan wanita jalang sepertimu tinggal. Tanda tangani surat cerai ini. Aku bisa memberimu kehormatan. Pernikahan. Ini adalah masalah antara aku dan Junhan. Meskipun Anda adalah neneknya, Anda tidak berhak ikut campur. Benar-benar gadis yang tidak tahu berterima kasih. Kau begitu ingin menjadi bagian dari keluarga Ye? Baiklah kalau begitu, sesuai dengan aturan keluarga. Pukul dia 20 kali cambuk dulu. Aku ingin lihat apakah mulutmu masih berani. Pukul dia. Terus pukul dia. Pergi. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Junhan, apa yang akan kau lakukan? Pelacur ini telah melakukan hal yang tidak senonoh. Kau masih melindunginya. Nenek? Dia adalah istriku yang dinikahi secara sah. Dia adalah nyonya muda keluarga Ye, bukan pelacur. Aku tidak akan membiarkan nenek mengatakan itu padanya. Begitu ya? Kau tidak mau menceraikannya? Apa kau tahu, wanita ini telah menyebabkan kerugian sebesar apa bagi keluarga Ye? Dia juga korban? Aku akan menyelidiki kebenarannya dan memulihkan reputasi keluarga Ye.
Mengenai perceraian yang nenek katakan, aku tidak akan menyetujuinya. Tenang, aku tidak akan menceraikanmu. Nyonya besar, tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Fakta sudah jelas di depan mata. Apalagi yang perlu diselidiki? Kau tidak mau bercerai ya? Baiklah. Sisa cambuknya pukulkan semua ke wanita ini. Pisahkan mereka berdua. Pisahkan mereka. Hentikan semuanya. Aku adalah suami Lin King En. Aku yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami, tidak melindunginya dengan baik. Jika ada yang harus dihukum, maka hukumlah aku. Aku yang akan menerima sisa cambuknya. Kau benar-benar membuatku marah besar. Demi wanita seperti ini, kau sampai berbuat sejauh ini? Kau benar-benar kehilangan akal sehat. Terus pukul. Terus pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Maafkan aku. Ayo, aku akan membawamu pulang. Lin King En, kamu harus bangun. Aku belum mendengar jawabanmu. Apakah kamu benar-benar Tang? Tidak kusangka Ye Junhan demi kamu, berani menentang nyonya besar Ye. Tidak apa-apa. Lagi pula rencananya sudah berhasil. Identitas Tang, kamu tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Junhan, biar aku bantu obati lukamu. Nyonya Ye ada yang merawatnya. Ini Xiangxi si Chang Ye. Itu Xiantian Yuan. Itu Tang. Qing Shen Qing Yuan Mo Wang Qing. Tang. Kenapa kamu? Bagaimana kamu tahu melodi ini? Siapa yang mengajarimu? Ada orang jahat. Kakak Awu cepat tolong aku. Peluit ini? Nona Tang. Nona Tang, kenapa kamu berkeliaran lagi? Tang? Apa yang baru saja kamu panggil dia? Tadi, dia memanggilnya apa? Tang? Betul, ini adalah nama Mandarin Nona Tang. Dulu dia pernah terluka karena ledakan, lalu dikirim ke luar negeri untuk perawatan. Demi mencari orang yang memberinya peluit saat kecil, dia baru kembali ke negara ini tahun ini. Peluit? Peluitku hilang. Tanpa peluit, kakak Awu tidak akan mau denganku. Mana peluitku? Nona Tang, peluitnya ada di sini. Kamu lupa, kamu yang menelepon, memintaku mengirimkannya dari luar negeri. Peluit? Kakak Awu, hahaha. Tidak benar. Jika dia adalah Tang, mengapa waktu itu dia tidak tahu tentang Xiantian Yuan? Lalu mengapa Lin King En mengetahui melodi itu? Itu karena Tang, akibat ledakan saat kecil, menderita amnesia intermiten, dan sesekali tidak akan mengingat hal-hal yang lalu. Apakah kamu orang yang dicari Nona Tang? Nona Tang demi kamu, telah menderita begitu banyak, kamu justru masih meragukannya? Ini yang kutemukan di tas Tang setelah kamu pergi hari itu. Menurutku, Nyonya Ye mungkin secara tidak sengaja telah menemukan draft ini. Kamu? Apa kamu benar Tang? Mengapa bisa jadi begini? Nona Tang, hari itu untuk mencarimu di fake club, dia malah diganggu oleh sekelompok berandal. Setelah dia sadar, dia tidak tahan dengan guncangan itu, jadi dia menjadi seperti ini. Mungkin seumur hidup tidak akan sembuh. Ada orang jahat, jangan sentuh aku. Kakak Awu, cepat selamatkan aku. Tang. Maafkan aku telah menyakitimu. Akulah yang telah menyakitimu. Tang. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Benarkah kita harus melakukan ini? Obat ini tidak bisa diubah. Asalkan dia benar-benar menjadi bodoh, lalu kita cuci otaknya, ditambah dengan pengakuan dari kakak laki-laki kandungnya, Ye Junhan pasti akan mempercayai identitasnya dan merasa bersalah padanya. Tenang saja, ini tidak akan menyia-nyiakan hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun ini. Ye Junhan,
Lin King En, kali ini, aku sendiri yang akan mengirim kalian ke neraka untuk melampiaskan dendamku. Ye Junhan juga sangat suka menonton opera. Pada hari saya resmi tampil nanti, dia seharusnya datang untuk mendukung saya. Nyonya, mengapa Anda keluar dari rumah sakit? Saya sudah tidak apa-apa. Bagaimana keadaannya Ye Junhan? Saya membawa beberapa obat. Saya akan menjenguknya. Saya masuk dulu. Nyonya, Ye Junhan. Siapa dia? Mengapa di rumah kita ada wanita lain? Nyonya Ye, sudah waktunya minum obat. Nyonya Ye? Wanita jahat. Dia wanita jahat. Usir dia. Kamu bawa dia untuk minum obat dulu. Aku akan menyertainya nanti. Ye Junhan, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Yang tadi itu? Lin King En, mari kita bercerai. Kamu? Apa yang kamu katakan? Ganti rugi perceraian, kalau kamu tidak puas, bisa ditambahkan yang lain. Apa ini karena wanita tadi? Ya, dialah yang benar-benar aku cintai. Di hatiku tidak ada tempat untukmu. Kita berdua berpisah baik-baik saja ya. Jadi, di keluarga Ye. Dia adalah istri sahku. Dia adalah nyonya muda keluarga Ye kami. Kamu membelaku. Kamu melindungiku dari hukuman keluarga. Semua itu hanya pura-pura, begitu? Ye Junhan, kenapa kamu membohongiku? Apakah sekalipun kamu pernah menganggapku sebagai istrimu? Ya, aku memang membohongimu. Aku mengatakan semua itu hanya untuk menjaga nama baik keluarga Ye kami saja. Hanya kamu yang terlalu berharap. Lin King En, kamu hanyalah hadiah bisnis saja. Aku mengerti. Kalau begitu, mari bercerai. Semakin cepat, semakin baik. Tidak apa-apa? Tunggu sebentar. Kamu belum memberitahuku siapa orang yang mengubah naskahmu hari itu? Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Kamu tidak berhak tahu. Tenang saja. Aku akan membereskan semua barangku. Aku tidak akan mengganggu pernikahan barumu. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Kau tidak berhak tahu. Ye Junhan? Kau tidak menyangka bahwa suatu hari aku akan berada di sisimu, bukan? Katakanlah, aku sangat mencintaimu saat itu, tetapi mengapa kau begitu tidak tahu diri? Tapi tidak apa-apa. Malam ini aku akan melatihmu dengan baik. Xiao Yaru, kenapa kau pergi dari sini? Lin King An, mimpi ini harus berakhir. Ye Junhan, ada apa denganmu? Kenapa tubuhmu sepanas ini?
Ye Junhan, lepaskan aku. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu tidak berhak menyentuhku. Aku tidak punya hak? Siapa yang punya hak? Pria yang mengubah lirik lagu untukmu itu? Betul sekali. Dia adalah orang yang paling kucintai seumur hidupku. Lin Qing'en, sebelum kita bercerai, kau akan selalu menjadi milikku. Kau masih berani memikirkan pria lain? Kau percaya atau tidak, aku akan membuatnya mati di depanmu. Kau berani. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Jam saku ini terlihat familiar. Kakak Awu, aku akan segera pergi. Jam saku ini kuberikan kepadamu. Di dalamnya ada foto kita. Kakak Awu jangan sampai melupakan Tangtang. Jangan khawatir, Awu pasti tidak akan melupakan Tangtang. Kakak Awu. Benar-benar Kakak Awu. Ternyata Kakak Awu selalu ada di sisiku. Katakan padaku, siapa yang mengubah lirik lagumu ini? Apakah itu seorang anak laki-laki? Itu dia. Pasti dia. Dia mengenali lagu itu. Maka itu, dia begitu peduli dengan orang yang mengubah liriknya. Kakak Awu, aku akhirnya menemukanmu. Ye Junhan. Orang jahat. Dia orang jahat. Biarkan dia pergi. Lin Qing'en, kau tidak diterima di sini. Kenapa kau tidak segera pergi? Ye Junhan, apakah arloji saku ini milikmu? Kenapa barangku ada di tanganmu? Apa kau saat kecil? Lin Qing'en, kau berani-beraninya mencuri pakaian Tuan Ye. Aku tahu sekarang, kejadian mencampurkan sesuatu ke dalam minuman semalam, itu perbuatanmu, kan? Mencampurkan apa? Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Kau? Tuan Ye, saya sudah memeriksanya. Obat yang Anda minum, sudah dicampuri sesuatu tadi malam. Di seluruh kediamannya ini, kecuali Lin Qing'en, siapa lagi yang punya motif? Pasti dia tidak ingin bercerai darimu, makanya dia menggunakan cara-cara yang tercela seperti ini. Hanya saja dia tidak menyangka, akan datang ke kamar nona kami. Tidak. Kau masih berani mengelak? Kau melihat rencanamu tidak berhasil? Jadi kau ingin mengambil kesempatan saat nona kami tidak ada? Mencuri pakaian dan menyamar sebagai nona kami, benar? Lin Qing'en, apakah itu perbuatanmu? Alasan konyol seperti itu, apa kau tidak bisa membedakannya? Saya baru pertama kali masuk rumah ini kemarin, dari mana saya punya obat? Lin Qing'en, kau tidak mengaku pun percuma. Mengenai kejadian kau mencampurkan sesuatu kemarin, ada orang yang melihatnya dengan jelas. Masuklah. Jangan takut, Tuan Ye akan melindungimu. Dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Katakan semua yang kau lihat. Saya melihat Nyonya tadi malam, dia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Tuan Ye, tapi dia Nyonya, saya juga tidak berani bicara. Kau... Lin Qing'en, apalagi yang bisa kau jelaskan? Kau pikir dengan menggunakan cara murahan seperti ini, aku akan berbelas kasihan padamu? Tidak, bukan aku yang melakukannya. Bukan kau yang melakukannya. Lalu siapa? Kenapa bajuku ada di tanganmu? Bagaimana kau akan menjelaskannya? Ye Junhan, apakah kau akan mendengarkan penjelasanku? Sekalipun hanya sekali, kau pernah memilih untuk mempercayaiku. Lin Qing'en, kau sendiri tidak tahu malu ingin menggoda Tuan Ye? Masih berani membantah? Aku rasa kau memang tahu pasti, Nona Tangtang kami punya kekurangan mental, ingin memanfaatkannya untuk naik jabatan. Untungnya Tuan Ye hanya menyukai Nona Tangtang kami. Kalau tidak, kau pasti sudah berhasil. Wanita jahat, wanita jahat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa kakak Awuku bisa jadi seperti ini? Kenapa dia tidak mengenaliku? Lin Qing'en, kau seharusnya bersyukur bahwa tadi malam bukan kau. Jika itu kau, aku akan segera membuatmu menghilang. Presdir Ye, Nona Tangtang tidak boleh terangsang lagi. Katakan saja, apalagi yang tidak kau suka dari perjanjian perceraian ini? Mau uang atau rumah? Kau memang berpikir seperti itu tentangku. Lalu bagaimana? Kau berusaha sekuat tenaga bukan hanya demi ini? Lin Qing'en, jika aku tahu kau adalah wanita licik dan tidak tahu malu, seharusnya aku tidak mengasihanimu karena kau bisu. Kau seharusnya dibakar hidup-hidup di desa Linjia. Ya Junhan, beraninya kau. 2 kali. Aku dibakar hidup-hidup 2 kali demi kau. Sedangkan di matamu,
Ternyata itu hanyalah pantas saja. 2 kali apa? 2 kali apa? Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Aku menjadi bisu, dan di keluarga Lin, hidup seperti anjing selama belasan tahun. Karena siapa? Lihatlah aku baik-baik. Apa kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Kau. Jangan-jangan Lin King En sudah mengenali Ye Junhan? Tidak, mereka tidak boleh saling mengenali. Gawat, Nona Tangtang pingsan. Tangtang. Tangtang. Cepat panggil ambulans. Ternyata, kerinduan bertahun-tahun ini hanyalah cintaku yang bertepuk sebelah tangan. Lin Qing'an, jangan bodoh. Mungkin sejak awal, gadis kecil yang menyanyi dan terluka untuknya itu tidak memiliki arti sedikit pun di hatinya. Bagaimana mungkin dia akan mengingatmu? Tuan Ye, Nyonya sudah pergi dari rumah. Dia? Nyonya berhasil melewati audisi awal teater Menghua, dan ada tur pertunjukan lagi awal bulan depan. Ini adalah tiket yang Nyonya minta saya berikan kepadamu 2 hari yang lalu. Junhan, aku tidak tahu tentang ini. Wanita ini berani mencelakaimu dan Tangtang. Aku akan segera memecatnya. Sudahlah. Perjanjian cerai belum berlaku. Dia masih istriku. Biarkan dia tetap di sini. Jangan sengaja menyulitkannya. 2 kali. Aku menyalakan lentera langit untukmu. 2 kali. Dan di matamu, apakah itu hanya pantas terjadi? 2 kali? Lin King En? Apa maksud yang ingin kau katakan? Kau? Sebenarnya siapa? Ini adalah malam panjang kerinduan. Mengapa kalian ada di sini? Ini ruang riasku. Silakan kalian keluar. Seluruh teater ini milik Nona Tangtang. Beraninya kau mengusir kami? Apa yang kau panggil padanya tadi? Kenapa? Bukankah terasa akrab? Kalau begitu, barang ini, kau pasti akan merasa lebih akrab, kan? Ini peluitku. Mengapa ada padanya? Lin King En, kau masih tidak mengerti? Dulu di desa Lin, mengapa Ye Junhan marah karena kostum? Dan mengapa dia sangat murka di pesta ulang tahun? Karena semua itu disiapkan untuk Tangtang. Dia sangat mencintai Tangtang. Lucunya, dia tidak tahu bahwa Tangtang itu adalah kau. Tangtang. Tangtang. Tapi kau tahu ini sekarang, tidak ada gunanya. Tangtang yang paling dicintai Ye Junhan adalah dia. Sedangkan kau akan selalu menjadi Lin King En yang selalu dibenci. Bukan, bukan. Ini barangku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan. Kembalikan padaku. Wanita jahat. Lin King En, kali ini aku akan membuatmu benar-benar tidak berdaya. Kalian jangan berkelahi, berhenti. Tangtang? Tangtang, bangun. Cepat panggil ambulans. Lin King En, kamu benar-benar kejam. Nona Tangtang hanya memakai kostummu, tapi kamu bahkan sampai ingin membunuhnya. Aku tidak menyentuhnya. Tadi kita semua melihatmu mendorong Nona Tangtang. Menurutmu, apakah ada yang akan percaya kebohongan seperti itu? Ye Junhan, aku tidak menyentuhnya. Aku hanya ingin mengambilnya. Jika sesuatu terjadi pada Tangtang, aku akan menuntut nyawamu. Bawa wanita ini pergi. Maafkan saya, Nyonya.
Dokter, bagaimana kondisi pasien? Pasien baik-baik saja, tetapi kulitnya mengalami luka sayatan yang parah, akan sulit untuk pulih. Tuan Ye, Lin King En tidak hanya sekali mencelakai Nona Tangtang, dia adalah wanita jahat dan kejam. Kali ini dia harus dihukum berat. Kalau tidak cepat atau lambat, Nona Tangtang akan terbunuh olehnya. Nyonya Ye, meskipun adik saya sedikit terbelakang, tapi itu bukan alasan bagi Anda untuk berulang kali mencelakainya. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Saya sama sekali tidak mendorongnya. Lin King En, semua orang tidak buta? Tidakkah menurutmu kebohonganmu sangat lucu? Ye Junhan, pikirkan baik-baik. Mengapa Anda langsung melihatnya terjatuh saat baru masuk? Tidakkah menurutmu semua ini terlalu kebetulan? Itu Anda, bukan? Semua ini Anda yang menghasutnya di belakang layar. Mengapa Anda menjebak saya? Saat itu di Lin Jiashai, mengapa Ye Junhan marah karena kostum? Mengapa dia mengamuk di pesta ulang tahun? Karena semua itu dia siapkan untuk Tangtang. Yang lucunya, dia tidak tahu bahwa Tangtang itu adalah Anda. Tidak benar. Mengapa Anda tahu begitu banyak tentang Lin Jiazai? Kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Anda sama sekali bukan dokter. Anda adalah Kiao Yaru. Kiao Yaru apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Selain Kiao Yaru, tidak akan ada orang yang tahu begitu banyak tentang Lin Jiazai. Anda terus memakai masker. Bukankah itu karena takut ketahuan? Lepaskan masker Anda. Lepaskan maskernya. Junhan, ini tidak pantas, kan? Lepaskan. Jika Anda takut, saya akan bantu. Apa kau takut padaku? Aku akan membantumu. Nyonya Ye, kau keterlaluan. Dokter Kiao rusak wajahnya, makanya dia selalu memakai masker. Kau malah membuka lukanya di depan umum. Junhan, Kiao Yaru sudah mengikutimu bertahun-tahun. Jika Dokter Kiao benar-benar Kiao Yaru, apa kau tidak akan mengenali suaranya? Lin King En, keluarga Lin apa? Aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya kasihan pada Nona Tangtang, ingin membantunya bicara. Lin King En, belum cukupkah kau mencelakai Nona Tangtang? Sekarang kau tidak melepaskan dokter sepertiku juga? Jangan berpura-pura kasihan lagi. Lepas maskermu. Ye Junhan, dia pasti Kiao Yaru. Lin King En, apa kau belum berhenti berbuat onar? Ye Junhan, semua kejadian hari ini, termasuk keluarga Lin, semua dia yang merencanakan. Dia bahkan memanfaatkan identitas Tangtang untuk mengancamku. Apa kau tidak bisa percaya padaku sekali saja? Kau masih berani menyebut Tangtang? Aku lihat jelas kaulah. Saat di keluarga Lin, sudah ingin menggantikan Tangtang, bukan? Sudah kubilang, jika terjadi sesuatu pada Tangtang, aku tidak akan memaafkanmu. Aku menggantikannya? Kau begitu yakin? Wanita yang terbaring di kamar rumah sakit itu, dia adalah Tangtang? Bagaimana kamu bisa punya fluid ini? Ini kamu sendiri yang memberikannya padaku saat itu. Apa kamu lupa? 17 tahun yang lalu, malam saat nenekmu menjemputmu, aku menemanimu ke alun-alun. Saat itu, aku takut gelap. Jadi kamu memberiku peluit ini. Kamu juga bilang selama aku meniupnya, kamu akan muncul melindungiku. Tangtang, jika kamu takut, tiup saja peluitnya. Aku pasti akan segera datang melindungimu. Tuan Ye, wanita ini sangat licik dan penuh kebohongan. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Cukup. Lanjutkan ceritamu. Malam itu, setelah ibumu dibunuh oleh penduduk desa, ayahmu bahkan ingin membakarmu hidup-hidup. Aku yang berlari dan menahan petasan itu untukmu. Kak Awu, apa semua ini tidak kamu ingat lagi? Bagaimana mungkin aku lupa? Aku ingat semuanya. Kamu adalah Tangtang, akhirnya aku menemukanmu. Tidak benar. Saat itu Tangtang berusia 7 tahun ketika dia pergi tur dengan kakeknya, tidak mungkin dia tidak ingat apa-apa. Jika kamu bilang kamu Tangtang, mengapa selama bertahun-tahun kamu tidak pernah menghubungi keluarga Gu? Kamu sama sekali bukan Tangtang. Aku tidak berbohong. Itu karena saat itu otakku cedera. Aku hanya bisa mengingat kejadian sebulan sebelum amnesia. Selain kakak Awu, aku bahkan tidak tahu siapa diriku sendiri. Kakak Awu? Memori seseorang tidak bisa disalin. Apakah kamu masih ingat? Saat itu kamu tidak punya uang untuk membeli tiket opera. Kamu mencuri coklat dan memohon padaku, dan aku berjanji akan menyanyikan opera untukmu setiap hari. Aku ingat aku dipukuli karena membeli coklat, dan kamu ingat semua itu? Semua ini kamu ingat? Aku ingat.
Junhan, memori seseorang bisa dipalsukan, bukankah beberapa hari lalu kau baru kehilangan buku harianmu? Di dalamnya tercatat semua tentangmu dan Tangtang. Oh, jadi begitu. Tuan Ye, aku pernah melihat Lin King En bersikap mencurigakan di ruang rias, tidak tahu apa yang dia lihat. Sekarang sepertinya sangat mungkin itu adalah buku harianmu. Buku harian apa? Aku tidak tahu. Tuan Ye, dalam waktu sesingkat ini, Lin King En pasti tidak punya waktu untuk menyembunyikan. Buku harian itu pasti ada di tasnya. Zheng Tian, ambil tas Lin King En. Nyonya, Biar aku saja. Apa ini? Junhan, ini jurnalmu. Lin King En, apalagi yang bisa kau jelaskan? Aku tidak tahu ini. Aku belum pernah melihat jurnalmu. Mereka yang menjebakku. Nyonya Ye, berbicara itu harus ada bukti. Tasmu itu, kami bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Bilampu kapi hari siang modern. Lin King En, ini semua pasti rencanamu kan? Kau menahan Tuan Ye lebih dulu, lalu kau berusaha melukai Nona Tangtang dengan serius. Jika hari ini Nona Tangtang benar-benar tiada, maka kau akan berhasil merebut tempatnya. Kau... Lin King En, kau mendekati Tangtang dengan niat tersembunyi. Aku sungguh tidak menyangka, apakah ada satupun kebenaran dari perkataanmu? Aku benar-benar Tangtang. Mungkinkah kau lupa Xiantian Yuan? Di rumah sakit, kau jelas-jelas mendengarku menyanyikannya sendiri. Xiantian Yuan? Cinta ini adalah rindu malam yang panjang. Cinta yang dalam, cinta yang jauh. Jangan lupakan cinta. Ini adalah lirik yang kau tulis untukku. Kau juga pernah berkata, kau ingin menua bersamaku. Mungkinkah semua ini sudah kau lupakan? Kakak Awu, apa maksud dari dua kalimat ini? Maksudnya adalah, Awu pasti tidak akan melupakan Tangtang. Kalau sudah sangat lama, Tangtang sudah menjadi nenek-nenek. Kakak Awu juga tidak akan melupakan Tangtang. Tidak akan, karena Awu akan menua bersama Tangtang. Xiantian Yuan? Aku tidak menulisnya di jurnal. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Junhan, wanita ini sangat fasih bicara, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Ini adalah laporan perbandingan DNA saya dengan Tangtang. Manusia bisa berbohong, tapi teknologi tidak. Orang yang terbaring di kamar rawat, barulah adik kandung saya. Lin King En, dulunya kamulah yang mencuri naskah Nona Tangtang, sampai dia harus kejar ke klub hiburan Shuse, bertemu berandal. Nona Tangtang menjadi seperti sekarang ini, semua ini adalah perbuatanmu. Aku tidak mencuri naskah itu memang milikku. Ye Junhan, tolong percayalah padaku, ya? Itu benar. Cukup. Lin King En? Aku tidak mau mendengar omong kosong pembelaan darimu lagi. Ye Junhan? Perutku sakit. Jangan berpikir kamu bisa berpura-pura lemah. Aku akan memaafkanmu hari ini. Hanya dengan apa yang kamu lakukan pada Tangtang, aku bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Aku bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Presdir Ye, Nyonya Besar ingin menjenguk Tangtang. Ayo jemput Nyonya Besar dulu. Untuk Tangtang, kamu jangan khawatir, ada kakak kandungnya di sini. Pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Berikan surat perjanjian cerai padanya. Suruh dia pergi. Pergi. Ye Junhan, mengapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Ye Junhan akhirnya benar-benar putus asa pada Lin King En dan bercerai. Rencana kita juga akhirnya akan berhasil. Tapi wanita jahat Lin King En itu harus mati. Tapi Lin King En si jalang itu harus mati. Tunggu. Mereka berdua sudah bercerai. Begitu Ye Junhan menikahi si bodoh itu lagi, kita bisa mendapatkan yang kita inginkan masing-masing. Mengapa harus mencari masalah baru lagi? Tidak, Lin King En harus mati.
Hanya jika dia mati, rahasia bahwa dia adalah Tangtang baru bisa terkubur untuk mencegah masalah di kemudian hari. Benar-benar jahatnya hati seorang wanita. Hahaha. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Nyonya besar, Anda salah dengar perkataan tadi. Diam kamu. Telingaku belum tuli. Tidak kusangka keluarga Ye kita justru membesarkan dua pengkhianat. Zheng Tian, hubungi polisi. Dasar binatang. Kamu gila? Jika mereka tidak mati, kita yang akan mati. Gawat, satu orang berhasil kabur. Melompat dari ketinggian seperti itu, pasti akan terluka parah. Aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Cepat singkirkan jasad wanita tua itu. Wanita tua, tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu mati, rasanya lebih berharga. Hasil pemeriksaan Nyonya Ye sudah keluar. Selamat, Anda akan menjadi seorang ibu. Aku hamil. Kandungan Anda baru 1 bulan, tahap ini adalah yang paling berbahaya, Anda harus sangat berhati-hati. Aku hamil anak Ye Junhan. Ini sungguh takdir yang ironis. Jangan takut, sayang. Ibu tidak akan menggugurkanmu. Meskipun hanya ibu sendiri, ibu pasti akan membantumu lahir dengan selamat ke dunia ini. Nyonya tua. Tolong, ada pembunuhan. Lin King En membunuh Nyonya tua. Nenek? 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 Bangunlah, Nenek. Dokter, cepat panggil dokter. Nenek. Turut berduka cita. Itu kau. Kau yang membunuh nenek saya. Mengapa kau melakukan itu? Bukan aku, Hanya karena dulu dia pernah menyusahkanmu? bukan aku tidak membunuh. Sungguh bukan aku. Lin King En, tanganku masih berlumuran darah Nyonya besar. Tadi bukankah kau yang memegang pisaunya? Jangan lagi mengelak, agar tidak semakin diperjelas semakin buruk. Aku hanya ingin membantunya berdiri. Aku difitnah. Ye Junhan, percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Tuan Ye, menurutku Lin King En tidak akan percaya sampai melihat buktinya sendiri. Aku sudah mengambil rekaman CCTV rumah sakit, itu bisa membuktikan bahwa dia membunuh Nyonya besar. Mati kau Nyonya tua. Ini bukan suaraku. Aku difitnah. Kau yang memfitnahku. Ye Junhan, aku sungguh tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Pergi sana. Lin King En, aku sangat bodoh membiarkanmu masuk keluarga Ye. Kekejamanmu memiliki sifat yang sama dengan orang-orang desa Lin. Aku akan membuatmu membayar nyawa dengan nyawa. Bawa dia ke penjara. Seret dia keluar. Ye Junhan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Pergi. Seret dia keluar. Papa Ye, berbelas kasihanlah. Nyonya Ye sedang hamil. Mohon jangan sakiti dia. Nyonya Ye sedang hamil. Lin King En, trik apa lagi yang ingin kau mainkan? Apa kau pikir aku masih akan percaya pada kebohongan murahanmu? Tuan Ye, Nyonya Ye benar-benar hamil. Tuan Ye, meskipun dia benar-benar hamil, anak ini belum tentu anakmu. Kurasa, dia hanya ingin mencoba menyelamatkan diri, kau jangan sampai tertipu olehnya. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Apakah itu pria yang sangat penting bagimu? Apakah anak haram ini anaknya? Ye Junhan, kau brengsek. Anak haram. Apa yang terjadi malam itu? Apa kau benar-benar tidak mengingatnya sama sekali? Lepaskan.
Kenapa kau selalu percaya perkataan orang luar dan tidak mau mempercayaiku? Kau bisa begitu kejam, bisa tidak peduli? Apa kau bahkan anakmu sendiri juga bisa tidak peduli? Tuan Ye, pasti Lin King En yang menyuap perawat ini, dia hanya ingin membersihkan namanya. Tuan Ye, jangan lupa, yang menemanimu malam itu, jelas-jelas Nona Tangtang. Pergi. Tuan Ye, seorang ibu, bahkan demi anaknya sendiri, tidak mungkin akan membunuh orang. Anda harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jangan sampai menuduh Nyonya Ye secara tidak adil. Panggil dokter kemari. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang berbohong. Panggil dokter kemari. Aku ingin tahu, siapa yang sebenarnya berbohong. Ada apa ini? Nyonya Ye memang hamil. Dokter Huang, bukankah Anda ada yang ingin disampaikan? Katakan saja, jangan takut. Meskipun Nyonya Ye hamil, tetapi usia kandungannya bukan 1 bulan, melainkan 2 bulan. Apa katamu? Aku jelas-jelas hamil 1 bulan. Kau berbohong. Nyonya Ye, jangan mengelak lagi. Kau menyuap Dokter Hua untuk memalsukan laporan pemeriksaan kehamilan, itu tidak bisa disembunyikan. Uang ini adalah buktinya. Tidak seperti itu? Tidak. Aku... Minggir. Lin King En, aktingmu sangat bagus. Aku hampir saja tertipu lagi olehmu. Aku benar-benar hamil, benar-benar usia kandungan 1 bulan. Kenapa kau tidak percaya padaku? Percaya padamu? Percaya padamu, lalu membiarkanmu melahirkan anak haram itu, dan menguasai harta keluarga Ye? Kau membunuh Nyonya besar, hanya untuk menyingkirkan semua halangan. Pergi. Kau mau apa? Lepaskan aku. Bukankah kau ingin melahirkan anak haram ini? Akan kubantu kau. Sekarang juga akan kubuat dia ke neraka. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh bayiku. Lepaskan. Bayiku. Ye Junhan. Kumohon, selamatkan bayiku. Tuan Ye, Nona Tangtang sudah sadar. Jangan hiraukan dia lagi. Wanita ini hanya ingin mencari kesempatan terakhir untuk bangkit kembali. Ye Junhan, saya mohon. Bawa wanita ini, kirim dia ke penjara sekarang juga. Tangtang, jika kamu takut, tiuplah peluitnya, Awu pasti akan segera datang melindungimu. CEO Grup Ye Junhan, hari ini menikah. Para Taipan dari seluruh Dijin berkumpul, bersama mengucapkan selamat atas pernikahan Bos Ye. Ternyata hari ini adalah pernikahanmu ya. Jadi, pada akhirnya, bahkan kematianku adalah hadiah pernikahanmu, begitu? Kapan wanita itu akan dieksekusi? Hari ini pukul 12 siang. Tuan Ye, apakah Anda bersedia menikahi Nona Tangtang untuk menjadi istri Anda? Mencintai dan menjaganya seumur hidup. Aku benar-benar Tangtang. Apakah Anda melupakan Xian Tianyuan? Anda akan menua bersamaku? Apakah semua ini sudah Anda lupakan? Aku... Bos Ye, dia bukan Tangtang, Anda telah ditipu. Pak Ye, dia bukan Tangtang, Anda telah ditipu. Apa yang kau katakan? Semua ini? Apa ini ulah mereka berdua? Lin King En adalah Tangtang yang asli. Nyonya besar juga dibunuh oleh mereka berdua. Zheng Tian, kau mencuri rahasia Ye Clan, lalu melarikan diri karena takut akan hukuman?
Beraninya kau kembali? Kemarilah, tangkap dia. Kau diam? Lanjutkan. Pak Ye. Nyonya besar, tertangkap basah, melihat rencana mereka, itulah mengapa beliau dibunuh oleh mereka berdua. Saat itu saya merekam videonya. Ini tidak benar. Video ini pasti palsu. Pak Ye, saya akan jujur. Saya melakukan ini karena dia mengancam saya, sehingga saya menipu Anda. Nyonya Ye sedang mengandung anak Anda. Memang kenapa? Semuanya sudah terlambat. Apakah Anda terkejut melihat wajah saya ini? Xiao Yaru. Betul. Semua ini saya yang merencanakan. Jika Anda tidak begitu bodoh, rencana saya tidak akan berjalan semulus ini. Ye Junhan, dulu Lin King En, tidak hanya sekali memohon kepada Anda, tapi apakah Anda percaya padanya? Anda sendiri yang menghabisi orang yang Anda cintai. Dia pasti Xiao Yaru. Apakah Anda tidak bisa mempercayai saya sekali saja? Saya tidak membunuh. Sungguh bukan saya. Mengapa Anda selalu percaya perkataan orang luar, tapi tidak mau mempercayai saya? Anda bisa berhati dingin, bisa tidak peduli. Anak Anda sendiri, apakah Anda juga tidak peduli? Ye Junhan, bagaimana rasanya membunuh orang yang kau cintai dengan tanganmu sendiri, hanya untuk menikahi seorang idiot? Ini semua adalah balasanmu padaku. Bodoh sekali. Cepat hentikan regu eksekusi. Cepat pergi. Pak Ye. Mobil tahanan mengalami kecelakaan di Desa Wang. Nyonya. Lin King En. Jangan mendekat. Lin King En. Tidak. Tang Tang. Aku tidak akan mendekat. Letakkan obor itu. Kau akhirnya percaya aku adalah Tang Tang. Ye Junhan. Terlambat. Tang Tang. Aku salah. Aku benar-benar salah besar. Kumohon. Jangan sakiti dirimu sendiri. Berikan aku kesempatan untuk menebus dosaku. Ketika aku mengatakan bahwa Xiao Yaru menyakitiku, apakah kau percaya? Ketika aku mengatakan aku tidak membunuh Nyonya Tua, apakah kau percaya? Dan anak kita, apakah kau percaya? Maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah besar. Kita berdua salah. Pada insiden penerangan lampion 17 tahun yang lalu, aku seharusnya tidak selamat. Jangan. Tang Tang. Aku yang pantas mati. Jangan sakiti dirimu sendiri. Kakak Awu, kau masih ingat? Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan bernyanyi untukmu setiap hari. Kali ini, Tang Tang benar-benar akan berbohong kepadamu. Jangan. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Jangan. Tang Tang. Tuan Ye, Xiao Yaru dan Gu Jiayuan telah dinyatakan bersalah, keduanya dihukum mati. Tuan Ye, kau juga akan pergi? Saya sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak akan bisa membantu Anda jika tetap di sini. Pergilah. Pergilah semua. Tang Tang takut orang asing. Jika kalian pergi, Tang Tang akan lebih nyaman tinggal di sini. Tang Tang, Tang Tang, kau kembali? Tuan Ye,
Tuan Ye, Anda salah lihat. Di mana Tangtang? Tangtang tadi ada di sana. Tuan Ye, Nona Tangtang telah meninggal sebulan yang lalu. Anda sendiri yang mengurus jenazahnya. Apakah Anda lupa? Tangtang belum meninggal? Tangtang baru saja mengatakan, dia bilang akan bernyanyi untukku. Tangtang belum meninggal? Belum meninggal. Nona, tiket pesawat untuk ke luar negeri malam ini sudah dibeli. Apakah Anda ingin tinggal sebentar lagi di sana? Tidak perlu. Ayo pergi. Berangkat.